Halo teman-teman semua, kembali dengan saya Gary di channel saya Gary Viradama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas level pemain badminton ya. Nanti kita bicara santai aja. Sebelumnya bagi teman-teman yang baru mampir silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa juga untuk like dan komen kalau ada sharing ataupun pertanyaan tentang badminton ataupun bulu tangkis. Jadi kita jumpa lagi di tahun yang baru ya, tahun 2021. Semoga kita punya harapan baru di tahun ini dan kita tetap kuat dari ancaman pandemi ini ya. Tetap semangat dan juga tetap menjalani hidup tetap semangat ya, nggak pantang menyerah. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan juga lindungan oleh Tuhan sehingga di masa-masa pandemi ini kita tetap bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oke, di tahun yang baru ini konten pertama adalah tentang level permainan ya, level pemain. Nah, sebelumnya saya juga udah pernah bilang saya mengikuti turnamen di akhir tahun Desember 2020 kemarin dan baru selesai juga di akhir tahun dan lumayan meskipun turnamen intern dapat juara 2 ya. Jadi double, nggak ada single, double aja. Dapat juara 2 lumayan. Nah, sebelum kita bahas tentang level permainan, kita di sini mau ulas lagi video-video yang belum saya garap ya. Antara lain ada part terakhir dari tips memilih raket, yaitu kesimpulannya. Nah, saya tunda dulu karena ini ada hubungannya dengan konten sekarang ini, yaitu tentang level pemain. Jadi ada hubungannya ke sana. Jadi saya membuat konten ini dulu. Perlu diingat, ini semua adalah opini pribadi saya. Jadi nanti kalau ada perbedaan nanti kita sharing aja di kolom komentar ya. Jadi level pemain itu saya membaginya menjadi 4. Ada apa aja? Yang pertama ada pemula, pemula atau beginner ya. Yang kedua ada pemain menengah atau amatir. Kemudian pemain ketiga ada advance atau pemain lanjut. Yang keempat ada pemain profesional atau sering kita disingkat dengan pemain pro. Dan yang terakhir, yang kelima, ada pemain ex-profesional atau kita nyebutnya seringnya dengan istilah mantan atlet ya. Oke, kita bahas dulu dari pemula ya. Nah, jadi pemain pemula itu seperti apa sih? Tentu saja sesuai dengan namanya pemula, artinya baru ya. Jadi dia pasti baru bermain ya, artinya baru bermain bulu tangkis. Kemudian kalaupun seandainya dia pernah main, jadi misalkan dia pernah main nggak sering ya, jadinya nggak sering. Misalkan dalam setahun terakhir dia main paling 2 atau 3 kali aja gitu kan. Nah, itu tergolong pemain pemula. Kemudian mengenai pengetahuannya pun tentang badminton ya, masih minim, bahkan mungkin ada yang masih 0 ya, nggak tahu apa-apa. Itu kalau pemain pemula. Kemudian dari teknik jelas banget, pemula terutama masih buta tentang teknik. Di sini dia masih belum menguasai teknik dasar-dasar ya. Terlihat dari bagaimana pemain pemula ini cara memukul bola ataupun footworknya, kita bisa ngelihat kalau dia belum menguasai. Dan itu masuk ke kategori pemain pemula. Nah, kalau dari sebenarnya ngelihatnya gimana? Paling gampang itu kalau untuk pemula dicoba misalkan dengan bola lob. Nah, jadi memukul bola lob dari baseline. Jadi kita di ujung lapangan di garis itu, garis paling belakang, kita mukul bola lob, bola yang naik ke atas. Nah, nyampe nggak sampai baseline musuh gitu. Itu cara gampangnya ya. Kalau pemula, kalau nggak nyampe berarti dia masih tergolong pemula. Biasanya sih kalau pemula nyampe tengah aja ataupun agak 3/4 gitu kan. Nggak bisa dia nyampe ke belakang. Padahal mukulnya udah kuat, sekuat tenaga. Jadi bisa dilihat dari segi pukulan lob ya. Oke, sebelumnya kita syutingnya malam-malam jadi ada suara kodok ya, kedengeran. Nggak apa-apa, kita santai aja. Nah, kemudian kita masuk ke
pemain amatir atau pemain menengah. Pemain amatir atau pemain menengah ini di atasnya pemula tentu saja. Nah, dari frekuensi permainan dia udah lumayan sering ya. Jadi kalau menurut saya pemain amatir ini bisa dikatakan amatir kalau dari segi frekuensi permainan adalah minimal dia sudah bermain setahun. Minimal setahun udah bermain bulu tangkis. Nah, dalam setahun itu mainnya 2 kali seminggu lah paling enggak. Jadi 2 kali seminggu dalam setahun dia sudah bisa dikatakan sebagai pemain menengah ataupun pemain amatir. Itu dari frekuensi dan frekuensi permainan. Kemudian dari pengetahuannya dia sudah lumayan banyak pengetahuan dalam hal bulu tangkis, terutama dalam basic dasarnya ya, seperti peraturan bulu tangkis, misalkan bola out single seperti apa, bola out double seperti apa, cara servis yang tidak foul seperti apa, tentang raket pun demikian dan lain-lainnya ya. Jadi dia menguasai ataupun mengetahui pengetahuan di bidang bulu tangkis lumayan lah ya. Nah, kemudian dari segi teknik. Nah, dari segi teknik kalau tadi pemula kalau kita bisa ngelihatnya dari pukulan lob dia belum nyampe gitu ya. Kalau pemula amatir atau menengah ini dia sudah menguasai, bisa kelihatan dari pukulan lob. Dia ini menguasai, dia bisa mukul dari baseline to baseline nyampe gitu kan, tanpa susah payah seperti itu. Nah, kadang-kadang ada juga yang di kalangan amatir ini sudah mulai belajar menggunakan lob serang. Nah, itu salah satu indikator juga kalau dia itu masuk ke pemain amatir atau pemain menengah ya. Dari segi teknik dasar juga sudah tahu, tapi mungkin masih 80% menguasainya, basicnya. Contohnya seperti footwork, kemudian teknik memukul overhead. Jadi pukul-pukulan di atas itu dia sudah benar. Biasanya kalau pemula tuh mukulnya masih seperti ini ya. Gitu. Kalau amatir dia sudah mulai mengayun dari belakang diayun ke depan, loss gitu. Itu paling kelihatan kalau dari segi pukulan overhead. Nah, contohnya seperti yang saya sudah bilang tadi, kalau kita bisa lihat salah satunya bola lob. Karena kenapa patokannya bola lob? Bola lob itu pukulan paling basic ya, yang paling harus kita kuasain pertama. Contohnya kalau kita ikut PB belajar waktu kecil, pasti pukulan pertama yang harus dikuasai adalah pukulan lob. Nah, jadi di sana ya perbedaannya antara amatir dan pemula. Kemudian kita lanjut lagi ke level berikutnya, yaitu level advance atau pemain lanjut. Nah, pemain lanjut. Jadi pemain lanjut ini frekuensinya udah sering banget ya dalam bermain bulu tangkis. Bagi saya sendiri, kalau dia sudah bermain bulu tangkis selama 3 tahun dengan asumsi 2 kali seminggu gitu kan, selama 3 tahun dia sudah bisa dikatakan pemain advance ya. Meskipun misalkan waktu di usia 15 tahun dia sempat main sampai usia 18 tahun 2 kali seminggu, kemudian dia sempat berhenti misalkan sampai usia 20 dia main lagi, itu masih tetap dikategorikan pemain advance ya. Mungkin memang waktu dia cuti itu kan sempat berhenti itu, ketika main lagi dia mungkin agak kaku aja. Nanti setelah berapa kali main nanti kembali lagi permainannya. Jadi di sana dari segi frekuensinya ya pemain advance atau pemain lanjut. Kemudian dari pengetahuannya bisa dibilang kebanyakan pemain yang ada di golongan advance ini, di level advance ini, dalam pengetahuan tentang bulu tangkis sudah expert ya. Ya paling enggak 70% dan sampai 80% dia sudah mengetahui dari hal yang basic ataupun yang detail lainnya. Ini dari segi pengetahuan atau knowledge-nya tentang badminton di pemain advance. Nah, kemudian dari segi tekniknya, kalau tadi kita tentang poin bola lobnya itu, kalau pemain pemula biasanya agak kesusahan dalam melakukan pukulan lob, jarang nyampe ya ke baseline to baseline. Kalau pemain amatir atau menengah mulai menguasai, artinya dia nyampe melakukan pukulan lob dari baseline to baseline dengan mudah. Nah, kalau advance tentu saja pasti juga bisa melakukannya, dan biasanya hampir 80% pemain-pemain advance ini bisa melakukan pukulan lob attack, dan melakukannya itu biasa aja gitu, maksudnya nggak sampai susah payah banget untuk melakukan pukulan lob attack atau lob serang. Itu biasanya kalau dari segi pukulan lob ya.
Kemudian dan biasanya sedikit banyaknya dari pemain yang tergolong advance ini bisa menguasai deception atau gerakan tipuan, atau ada yang bilang bola kedut ya. Jadi banyak juga hampir pemain-pemain advance ini bisa melakukan deception atau bola kedut ataupun bola tipuan, entah itu overhead ataupun underhead ya. Kemudian itu aja ya yang membedakan 3 level pemain ini sebenarnya kalau kita mau lihat ya. Jadi sekali lagi saya ulas, yang lainnya tadi udah, yang saya tekankan di sini contohnya untuk melihatnya adalah pukulan paling dasar yaitu lob. Jadi kalau pemain pemula itu agak kesulitan melakukan lob, kadang nggak nyampe gitu kan. Kalau amatir sudah menguasai pukulan lob dengan mudah, melakukan pukulan lob baseline to baseline, dan biasanya mereka mulai belajar pukulan attack tapi belum menguasai 100%. Sedangkan advance tentu saja dia sudah menguasai pukulan lob, dan dia 80% pemain di advance itu menguasai pukulan lob attack. Itu dari segi pukulan lob aja ya. Kita nggak usah bahas yang pukulan lain, dari lob attack aja, dari lob aja, untuk memudahkan kita ngelihat misalkan untuk cerminan diri sendiri ataupun teman kita gitu. Nah, kemudian kita ke poin yang keempat, yaitu pemain profesional ya. Nah, ini yang akan menjadi pembandingnya adalah tentu saja ke pemain advance ya. Karena kalau ke amatir, ke pemula pasti sangat jauh membandingkannya, tapi ke advance ini mungkin sangat dekat ya, agak-agak mirip. Nah, jadi yang membedakan tuh apa? Tentu saja sesuai namanya, pemain profesional dia aktif bermain bulu tangkis ya di ajang-ajang ataupun di turnamen-turnamen. Nah, kalau bagi saya pemain profesional ini termasuk pemain yang turun di kejuaraan nasional. Jadi kalau menurut saya, kalau dia sudah pernah turun ataupun masih turun, maksudnya dia turun di kejuaraan nasional, karena ini pemain aktif ya. Profesional sekali lagi adalah pemain aktif ya, atlet yang aktif bermain di kejuaraan nasional, dia udah termasuk pemain profesional. Nah, kalau yang masih sebatas di daerah, kalau menurut saya itu belum dikatakan pemain profesional, mungkin lebih ke advance jadinya, pemain lanjut. Nah, jadi di sana dari segi turnamen ataupun frekuensi permainannya ya. Nah, kalau advance itu, kalau pemain profesional biasanya dia punya klub, paling nggak dia punya klub, jadi dia tetap rutin latihan, bukan cuma latihan tentang bulu tangkis langsung di lapangan main seperti itu, enggak, tapi dia tetap latihan fisik juga, latihan agility, dan juga latihan ototnya ya. Jadi dia masih rutin. Kalau pemain advance ini bisa juga misalkan orang-orang yang sudah kerja, jadi dia main bulu tangkis ya langsung main gitu kan, ke gor sama teman langsung main di sana. Tapi memang dari skill dia seperti yang saya udah utarakan seperti itu. Nah, kalau dari segi teknik biasanya sama ya. Kalau menurut dari segi teknik itu pemain advance dan pemain pro itu sama. Dia menguasai lob serang, kalau yang basic lob, drop shot, smash dia pasti menguasai. Nah, lanjutan dari smash kan ada jump smash, dia juga pasti keduanya menguasai jump smash. Kemudian drop shot, kalau drop shot yang biasa itu ya drop shot biasa kan, ada lagi drop shot slice atau drop shot memotong, pasti keduanya pun menguasai. Deception, nah deceptionnya ini memang perbedaannya pemain pro, setiap pemain pro pasti menguasai deception ya. Kalau pemain advance seperti yang saya bilang, dia kebanyakan, artinya nggak semua pemain yang masuk ke golongan advance itu menguasai pukulan tipuan, tapi kebanyakan, hampir 80%. Sedangkan pro pasti menguasai, saya yakin pasti menguasai bola kedut ya, kalau orang bilang bola kedut. Nah, kemudian yang membedakannya lagi adalah stamina, tentu saja stamina. Jadi kalangan advance ini kan adalah orang-orang biasa kan gitu ya, kayak misalkan anak kuliahan ataupun orang tua yang sudah bekerja. Jadi dia nggak melatih fisiknya secara rutin, secara total ya. Beda dengan pemain pro yang masih aktif, artinya atlet yang masih aktif, dia pasti masih melatih staminanya dia ya. Jadi perbedaannya di stamina juga, pasti lebih bagus staminanya para pemain profesional. Dan yang terakhir yang membedakan advance dan pemain pro adalah dalam permainannya. Jadi kalau pemain advance ini pasti menggunakan strategi ya dalam bermain. Nah, pemain pro ini strateginya lebih complicated lagi jadi ya gitu. Karena dia sudah banyak bertanding
melawan orang-orang yang berbeda dari banyak daerah. Jadi strateginya itu banyak yang bisa dia terapkan dalam sebuah permainan. Sedangkan pemain advance ini lebih terbatas. Dia tetap pakai strategi, tapi dia terbatas gitu ya. Karena yang membedakan strategi itu adalah pengalaman atau jam terbangnya, karena jam terbangnya berbeda. Nah, jadi di sana untuk perbedaan antara pemain advance dan pemain pro. Nah, yang kelima yang terakhir adalah ex-pro atau mantan atlet ya. Saya nggak, jadi kalau menurut saya ini perlu dipisah ya pemain ex-pro ini kalau kita mengklasifikasikan level pemain. Karena bagaimanapun juga kalau kita tetap yang membedakan dengan pemain pro tentu saja aktifnya ya. Pemain pro masih aktif, kalau pemain ex-pro ya namanya ex ya atau mantan atlet, dia sudah nggak aktif lagi di dunia bulu tangkis profesional ya. Dia udah pensiun lah. Nah, tapi dari segi skill, teknik sama dengan pemain profesional ya. Nah, biasanya sih kalau yang udah ex-pro ini pasti kebanyakan orang-orang, maksudnya mantan-mantan atlet yang akhirnya memutuskan gantung atau pensiun itu pasti karena dia sudah tidak bisa lagi bersaing. Entah karena cedera ataupun karena umur ya, ataupun karena sudah ada di titik jenuh dalam bermain bulu tangkis misalkan seperti itu. Jadi nggak bisa kita masukkan ke pro, dan kita juga nggak bisa masukin dia ke dalam advance atau turun jadinya gara-gara dia selesai menjadi pemain profesional ya, karena memang teknik dan pengalamannya berbeda. Jadi yang membedakan ex pro dan pro itu di sana aja. Yang pro masih aktif, kalau ex profesional itu sudah tidak aktif atau mantan atlet. Nah, jadi tujuannya saya membuat video ini adalah nanti sebelum saya membuat video tentang rangkuman dari part 1, part 2, part 3 tentang memilih raket ya. Jadi ini ada hubungannya ke sana karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang beda persepsi karena sebenarnya belum memahami keterkaitan semuanya antara raket itu sendiri dan juga kemampuan diri. Jadi sekali lagi ada 5 yang kita bahas yang memang yang jadi fokusnya adalah 3 hal, yaitu pemula, amatir atau pemain menengah, dan yang ketiga pemain advance atau pemain lanjut ya. Jadi sekali lagi saya ulas, pemain pemula itu baru mengenal, jadi dasar dia tidak menguasai. Sedangkan amatir adalah mulai sering, minimal 1 tahun 2 kali seminggu, itu bisa dikatakan pemain amatir. Kemudian pengetahuan tentang bulu tangkis sudah ada, dan teknik basic dia sudah menguasai ya. Kalau advance ini lebih sering lagi, jadi ini kalau udah 3 tahun gitu bermain itu sudah masuk pemain advance. Pengetahuannya expert juga, kemudian tekniknya komplit ya. Jadi teknik di atas dasar, jadi ada basic kan, di atas basic itu ada lagi yang lanjutannya dia sudah mulai menguasai, contohnya lob attack, reception, slice atau yang lain-lainnya. Jadi itu pemain advance yang membedakan ya antara pemain advance, amatir, pemain advance atau lanjutan, kemudian amatir atau menengah, dan pemain pemula. Nah, jadi segitu aja teman-teman untuk video kita tentang membahas level pemain ya. Singkat aja, dan tujuannya adalah sebelum saya mengupload nanti tentang kesimpulan tips memilih raket ya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ataupun mau sharing tentang dunia bulu tangkis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.